Pri. Taruh aja di bawah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12-2 menampilkan drama teater yaitu PRRI Permesta. Drama musikal ini mengisahkan Kolonel Ahmad Hussein dan Pence semua yang menuntut keadilan pembangunan lewat PRRI dan Permesta. Konflik dengan pemerintah pusat di bawah Presiden Soekarno berujung pertempuran dan penderitaan rakyat. Cerita ini menegaskan pentingnya persatuan demi keadilan Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa lebih ke atas? Bagi pendengar Radio Republik Indonesia, beritahukan hari ini tanggal 10 Januari tahun 1998. Pemerintah pusat terus berupaya memulihkan ekonomi pasca revolusi. Namun laporan menunjukkan bahwa sebagian besar pembangunan masih terfokus di Pulau Jawa. Beberapa daerah seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Utara mulai menyuarakan ketidakpuasan. Mereka menuntut pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan. Di Padang, Kolonel Ahmad Hussein menyatakan keinginan agar daerah memiliki wewenang lebih besar dalam mengatur hasil bumi. Sementara itu, di Manado, Kolonel Pence semua menyuarakan gerakan piagam perjuangan semesta atau Permesta. Situasi politik di beberapa daerah semakin memanas. Pemerintah pusat di Jakarta mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menjaga persatuan nasional. Masyarakat, berikut pidato yang disampaikan oleh Presiden kita Soekarno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan biarkan api perpecahan membakar rumah kita sendiri. Ingatlah, Indonesia bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua. Demikian berita pagi ini. Semoga bangsa kita tetap bersatu dalam semangat Republik Indonesia. Kita juga bagian dari Republik ini. Kenapa hasil bumi kita tidak kembali untuk rakyat kita? Hai pemerintah, kami di sini jauh dari bising kota, membangun harapan dengan tenaga seadanya. Tapi kabar yang datang dari Jawa sana hanyalah janji yang tidak pernah tiba. Jembatan terlambat, sekolah terbengkalai, anak-anak kami tumbuh tanpa pandai. Kami tanya, apakah kami bagian negeri?
Sore hari di sebuah rumah tua di Bukit Tinggi yang dijadikan markas, Ahmad Hussein duduk bersama beberapa tokoh daerah dan perwira muda. Rakyat mengeluh, harga beras naik, bahan bakar sulit, tapi dana dari pusat tak pernah turun. Semua tertahan di Jakarta. Betul, Kolonel. Kita di daerah seperti dianaktirikan. Padahal minyak, hasil bumi, semua dari sini. Tapi yang menikmati orang-orang dari jauh. Kami di pasar sudah lelah, Pak. Anak-anak kami kekurangan. Sementara di radio setiap hari katanya Indonesia makmur. Makmur untuk siapa, Pak Kolonel? Saya pernah berjuang untuk republik ini. Bersama rakyat, saya percaya kita semua setara. Tapi sekarang, soal perjuangan itu dilupakan. Tapi, Kolonel hati-hati. Jangan sampai semangat memperjuangkan keadilan berubah jadi perpecahan. Kita harus tetap bagian dari Indonesia. Saya tahu, Suryo, yang saya perjuangkan bukan perpecahan, tapi keadilan. Kalau suara daerah tidak didengar, bagaimana republik ini bisa kokoh? Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kita bicara lebih keras, Kolonel. Bukan hanya dengan kata-kata. Bicara keras bukan berarti menghancurkan, tapi menunjukkan bahwa kita masih peduli. Kita ingin Jakarta tahu, Sumatera juga punya suara. Laporan dari Sulawesi Utara. Kolonel Venca Sumiang, Panglima Tentara dan Teritorium 7, menyerukan gerakan baru yang disebut Piagam Perjuangan Semesta. Gerakan ini bertujuan memperjuangkan pemerintahan yang bersih, anggaran yang adil, serta pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Jadi orang di ujung negeri ini merasa di akhir ini jauh, jalanan rusak dan maka pusat tersendat, tentara kurang makan. Selamat pagi, Komandan. Pagi. Kumpulkan seluruh perwira, kita harus bicara. Saudara-saudara, keadaan kita tidak bisa lagi ditutupi. Daerah merasa dianaktirikan, pembangunan berat sebelah. Kita minta perubahan, tapi pusat tidak pernah mendengar. Komandan, rakyat sudah gelisah. Mereka mengikuti langkah Anda. Tapi, apakah Jakarta tidak menganggap ini sebagai pemberontakan? Jika memperjuangkan pemberontakan adalah pemberontakan, maka biarlah sejarah yang akan menilai. Lihat ini, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, semua punya keluhan yang sama. Kita bukan ingin memecah negara, kita ingin negara ini adil bagi semua. Dan saudara-saudara kita di Sumatera, mereka juga bergerak. Ya, aku bisa merasakan bara yang sama menyala di sana. Suatu hari suara kita mungkin akan bergabung. Dengan ini, tanggal 2 Maret 1957, saya menandatangani Piagam Perjuangan Semesta untuk rakyat, untuk keadilan, untuk Indonesia yang merata. Berita terkini, pemerintah pusat menginstruksikan agar gerakan Permesta segera dihentikan. Namun Kolonel Venca Sumiang menolak dan menyatakan bahwa perjuangan akan terus dilanjutkan demi keadilan bagi daerah-daerah di luar Jawa. Saudara-saudara di Sulawesi pun merasakan hal yang sama. Mungkin sudah waktunya suara kita dipersatukan. Lapangan depan gedung pemerintahan di Padang pagi hari, tanggal 15 Februari 1958. Bendera merah putih berkibar.
Ratusan rakyat berkumpul, sebagian berharap perubahan, sebagian takut. Orang sederhana berdiri di tengah lapangan dengan Kolonel Ahmad Hussein dan beberapa tokoh daerah di atasnya. Suara genderang dan teriakan hidup rakyat terdengar. Hidup rakyat! Perhatian, hari ini rakyat Sumatera Barat menyaksikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Saudaraku, sudah bertahun-tahun kita bersuara. Kita meminta keadilan. Kita meminta pembangunan yang merata. Tapi apa yang kita dapat? Diam! Mengapa diam? Hari ini, di tempat ini, kita menyatakan berdiri pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. PRRI, bukan untuk memecah. Kolonel, apa kita sudah benar? Ini bisa berarti perang dengan pemerintah pusat. Suryo, aku pun takut. Tapi, kalau ketidakadilan dibiarkan, kita bukan lagi penjaga rakyat. Kolonel, anak-anak kami butuh sekolah. Dan kami berlubang bertahun-tahun. Kalau PRRI bisa membawa harapan, kami ikut. Untuk Republik Adil, hidup PRRI! Semoga aku tidak salah langkah, Tuhan. Kami hanya keadilan, bukan marah dan bukan kepercayaan. Jakarta, Februari 1958. Pusat pemerintahan bergetar oleh kabar deklarasi PRRI yang dibacakan dari Padang. Di waktu yang hampir sama, berita tentang Permesta yang ditandatangani Mayor Vince Sumual kembali mencuat dan membuat Jakarta harus mengambil keputusan cepat. Saudara-saudara, keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Dari Sumatera sampai Sulawesi, muncul tindakan yang mengancam persatuan Indonesia. PRRI Permesta sebenarnya mengklaim ingin menyelamatkan bangsa, akan tetapi caranya salah. Betul Bung Karno, pasukan kita siap siaga, namun saya tetap menyarankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Banyak di antara mereka adalah mantan rekan seperjuangan. Bung, pasukan PRRI Permesta sudah bersiap putaran pendek, sementara di Manado tentu semua melakukan besar dari masyarakat. Kita harus berhati-hati. Apakah menurutmu mereka masih mau diajak bicara? Jika permintaan mereka jelas, mungkin masih ada ruang negosiasi. Tapi kondisi ekonomi daerah yang tidak merata membuat mereka menyimpan kemarahan. Presiden, rakyat menunggu sikap tegas. Jika kita terlalu lambat, dikhawatirkan daerah lain ikut memberontak. Saya bukan tidak tegas, tapi saya juga bukan presiden yang haus darah. Indonesia ini kita bangun dengan air mata dan nyawa, dan sampai kita menghancurkannya sendiri. Siapkan penyiaran nasional. Saya akan bicara langsung kepada rakyat. Perhatian, siaran resmi pemerintah Republik Indonesia dimulai.
saudara, saudara bangsa dan tanah air hari ini. Republik diuji ada saudara-saudara kita yang karena kecewa atau salah paham memilih memisahkan diri dan membentuk pemerintahan baru. Mereka rakyat, tetapi mereka lupa rakyat. Indonesia itu satu. Saya Soekarno, Presiden Republik Indonesia, memanggil mereka. Kembali letakkan senjata, kembalilah kepada ibu. Persiwi, jangan biarkan darah merah itu tumpah. Karena yang kalian lawan bukan musuh asing, yang kalian hadapi saudara kalian sendiri. Tapi bila mereka bersikeras memecah belah bangsa negara, wajib bertindak demi merah putih, demi persatuan rakyat. Demikian pidato Presiden. Pemerintah mengajak seluruh rakyat tetap tenang dan mendukung upaya menjaga keutuhan Republik Indonesia. Kolonel, pemerintah pusat sudah berbicara. Mereka menegaskan PRRI adalah pemberontak dan operasi besar sudah bergerak ke arah kita. Aku tahu, Suryo, mereka membuat kita pengkhianat bangsa. Padahal kita hanya ingin keadilan, hanya ingin dorong melihat dengan mata yang sama. Kalau begitu, apa kita akan melawan, Kolonel? Pasukan pusat sudah membuat pengumuman. Kalau kita mundur, kita habis. Kalau kita bertahan, rakyat yang jadi korban. Perang sesama anak bangsa bukan takdir yang diinginkan, kan? Tapi jika mereka datang dengan senjata, kita harus bertahan. Maret 1958, operasi militer besar-besaran dilancarkan ke Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Padang, Manado, Bukit Tinggi berubah menjadi lautan api dan ketakutan. Rakyat berlarian, anak-anak menangis, dan para pemimpin gerakan mulai merasakan sesuatu yang lebih pedih daripada kekalahan, yaitu penyesalan. Apakah ini harga dari perjuangan, Bang? Yang kuinginkan adalah keadilan, tapi yang datang hanyalah luka. Jika setiap langkahku membuat rakyat menangis, apa gunanya perjuangan ini? Kolonel, pasukan kita mundur, pos sebelah hancur, banyak korban, rakyat terjebak di antara tembakan, anak-anak, perempuan, mereka menderita. Aku tahu, Daan. Aku ingin mereka sejahtera, tapi yang ku dengar hanya tangisan. Pak Kolonel, rumah kami terbakar. Suami saya belum pulang. Anak-anak ketakutan. Kapan ini berakhir? Cukup. Sudah terlalu banyak yang terluka. Kirim pesan ini ke semua pasukan. Hentikan pertempuran. Lebih baik kita kalah dengan damai daripada menang di atas penderitaan rakyat sendiri. Apakah kita menyerah, Kolonel? Tidak, Suryo. Kita tidak menyerah pada musuh. Kita menyerah pada kebencian. Kita kembali ke kedua bangsa, bukan mundur darinya. Indonesia bukan untuk diperangi, tapi
tapi diselamatkan. Merahnya darah kita sama, Kolonel. Putihnya niatmu tetap suci. Biarlah ini menjadi akhir dari pertempuran, tapi awal dari pengampunan. Pemerintah Republik Indonesia membuka pintu maaf bagi seluruh anggota PRRI dan Permesta yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terang pun mereda di tengah reruntuhan rumah, hutan yang hangus, dan hati yang patah. Lahirlah satu kesadaran bahwa keadilan sejati hanya hidup dalam persatuan, dan perjuangan yang benar bukanlah tentang senjata, melainkan keberanian untuk menghentikan luka. Tahun-tahun setelah pertempuran membawa banyak luka, namun bangsa ini memulai jalan yang lebih besar dari dendam dan rekonsiliasi. Pemerintah pusat membuka pintu maaf, dan para tokoh PRRI mulai kembali dengan hati dan masa depan Indonesia. Atas nama Presiden Republik Indonesia, di sini harus Soekarno. Saya akan bukan untuk menutup, saya datang untuk menyatukan kembali apa yang pernah pecah. Saya mengaku kesalahan saya, Letkol. Kami ingin membangun dengan rata, tapi langkah kami melukai bangsa sendiri. Bung Hussein, negara ini tidak butuh kata pengkhianat atau pemberontak. Negara ini hanya butuh anak laki kembali ke rumah. Jika pintu maaf itu masih terbuka, izinkan saya masuk kembali sebagai rakyat Indonesia. Bukan sebagai rakyat biasa, tapi sebagai pahlawan yang belajar dari luka. Kolonel, akhirnya kita pulang. Perjuangan kita tidak sia-sia, walau berakhir berbeda. Negeri ini memanggil kembali anak-anaknya, Pak Kolonel. Mari pulang. Kami semua menunggu Indonesia yang utuh. Indonesia, rumah yang sempat jauh, kini kembali dekat. Mulai hari ini, PRRI Permesta kembali ke pangkuan Republik. Tidak ada lagi PRRI Permesta, yang ada hanya Indonesia. Dan begitulah perjalanan panjang pemberontakan ini menemukan akhirnya. Bukan dengan kemenangan, bukan dengan kekalahan, tetapi dengan persatuan kembali. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tak pernah salah, melainkan bangsa yang berani memperbaiki kesalahannya. Dari Sumatera hingga Sulawesi, dari luka yang bermotif, sejarah mencatat bahwa Indonesia tetap satu, karena rakyatnya memilih untuk bersatu.
di jantung hatinya. Tapi kita tak peduli, susah senang dihadapi, karena itu tak terulang lagi. Sungguh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu tak selalu di hati. Kemanapun ruang kaki ini melangkah nanti, ku ingin menanggapi, bagiku kau teman sejati. Tapi kamu tak selalu di hatiku. Kemanapun ruang kaki ini melangkah nanti, ku ingin menanggapi, bagiku kau teman sejati. Tapi kamu kan selalu di hati. Bagiku kau teman sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menginformasikan untuk hari ini alhamdulillah terkumpul Rp423.000. Saya ulangi, infak terkumpul Rp423.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, siapa itu cek? Itu siapa? Padilah. Siapa? Fotoin. Tiga, dua, satu.
Guys, alhamdulillah anjir sama